Fungsi sinar matahari bagi tanaman. Sinar matahari adalah sumber energi utama bagi kehidupan di bumi, termasuk bagi tanaman. Tanpa sinar matahari, tanaman tidak akan mampu melakukan fotosintesis, proses vital yang mengubah cahaya menjadi energi kimia. Selain itu, sinar matahari juga berperan penting dalam berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan tanaman, mulai dari perkecambahan biji hingga produksi bunga dan buah. Dalam konten ini, kita akan menjelajahi berbagai fungsi sinar matahari bagi tanaman, serta bagaimana kebutuhan cahaya yang berbeda mempengaruhi jenis-jenis tanaman tertentu. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran sinar matahari, kita dapat mengoptimalkan pertumbuhan tanaman dan meningkatkan hasil panen. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan hijau menggunakan sinar matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Proses ini terjadi di dalam kloroplas yang mengandung pigmen klorofil. Sinar matahari yang diserap oleh klorofil digunakan untuk memecah molekul air menjadi oksigen dan hidrogen. Hidrogen kemudian bergabung dengan karbon dioksida untuk membentuk glukosa, yang merupakan sumber energi utama bagi tumbuhan. Sinar matahari membantu menghangatkan biji tanaman, yang penting untuk proses perkecambahan. Biji yang hangat akan lebih cepat berkecambah dibandingkan biji yang berada dalam kondisi lembab dan dingin. Proses ini juga membantu mencegah pembusukan biji yang dapat terjadi jika biji tetap dalam kondisi lembab. Sinar matahari membantu mengeringkan tanah di sekitar tanaman. Tanah yang kering lebih baik untuk pertumbuhan beberapa jenis tanaman, seperti bunga matahari. Tanah yang terlalu lembab dapat menyebabkan akar tanaman membusuk dan menghambat pertumbuhan tanaman. Fototropisme adalah gerakan tanaman yang mengarah ke sumber cahaya. Tanaman seperti bunga matahari akan condong ke arah sinar matahari untuk memaksimalkan penyerapan cahaya. Gerakan ini membantu tanaman mendapatkan lebih banyak cahaya untuk fotosintesis, yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Fotomorfogenesis adalah proses di mana cahaya mempengaruhi bentuk dan struktur tanaman. Sinar matahari membantu mengatur produksi hormon pertumbuhan yang mengontrol tinggi, lebar, dan bentuk tanaman. Tanaman yang mendapatkan cukup sinar matahari akan memiliki batang yang lebih kuat dan daun yang lebih lebar. Sinar matahari juga berperan penting dalam produksi bunga dan buah pada tanaman. Tanaman yang mendapatkan cukup sinar matahari akan lebih produktif dalam menghasilkan bunga dan buah. Proses ini penting untuk reproduksi tanaman dan memastikan kelangsungan hidup spesies tanaman tersebut. Tanaman yang mendapatkan cukup sinar matahari cenderung lebih tahan terhadap penyakit. Sinar matahari membantu memperkuat sistem kekebalan tanaman dan meningkatkan ketahanan terhadap serangan patogen. Tanaman yang sehat dan kuat akan lebih mampu bertahan dari serangan penyakit dan hama 3. Sinar matahari membantu mengatur siklus hidup tanaman, termasuk proses berbunga dan berbuah. Tanaman memiliki mekanisme internal yang disebut fotoperiodisme, yang mengatur respon tanaman terhadap panjang hari dan malam. Tanaman hari pendek, hari panjang, dan hari netral memiliki kebutuhan sinar matahari yang berbeda untuk berbunga dan berbuah. Dengan memahami fungsi sinar matahari bagi tanaman, kita dapat lebih menghargai peran penting matahari dalam ekosistem dan pertanian. Tanpa sinar matahari, tanaman tidak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, yang pada akhirnya akan mempengaruhi seluruh rantai makanan dan kehidupan di bumi. Berikut adalah penjelasan tentang porsi kebutuhan sinar matahari untuk berbagai jenis tanaman. 1. Tanaman matahari penuh. Tanaman yang membutuhkan sinar matahari penuh harus menerima 6 hingga 8 jam sinar matahari langsung setiap hari. Contoh tanaman yang membutuhkan sinar matahari penuh adalah tomat, paprika, bunga matahari, dan lavender. 2. Tanaman matahari sebagian. Tanaman yang membutuhkan sinar matahari sebagian harus menerima 3 hingga 6 jam sinar matahari langsung setiap hari. Contoh tanaman yang membutuhkan sinar matahari sebagian adalah selada, bayam, begonia, dan impatiens.
3. Tanaman naungan sebagian. Tanaman yang membutuhkan naungan sebagian harus menerima 2 hingga 4 jam sinar matahari langsung setiap hari, atau sinar matahari tidak langsung sepanjang hari. Contoh tanaman yang membutuhkan naungan sebagian adalah pakis, hosta, caladium, dan coleus. 4. Tanaman naungan penuh. Tanaman yang membutuhkan naungan penuh harus menerima kurang dari 2 jam sinar matahari langsung setiap hari, atau sinar matahari tidak langsung sepanjang hari. Contoh tanaman yang membutuhkan naungan penuh adalah lidah buaya, sansevieria, philodendron, dan pothos. 5. Tanaman hari pendek. Tanaman hari pendek membutuhkan periode malam yang panjang untuk berbunga. Mereka biasanya membutuhkan kurang dari 12 jam sinar matahari setiap hari. Contoh tanaman hari pendek adalah krisan, poinsettia, dan kacang panjang. 6. Tanaman hari panjang. Tanaman hari panjang membutuhkan periode siang yang panjang untuk berbunga. Mereka biasanya membutuhkan lebih dari 12 jam sinar matahari setiap hari. Contoh tanaman hari panjang adalah bayam, lobak, dan selada. 7. Tanaman hari netral. Tanaman hari netral tidak dipengaruhi oleh panjang hari atau malam untuk berbunga. Mereka dapat berbunga dengan berbagai durasi sinar matahari. Contoh tanaman hari netral adalah tomat, mawar, dan kacang polong. Dengan memahami kebutuhan sinar matahari masing-masing jenis tanaman, kita dapat menempatkan tanaman di lokasi yang tepat untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.